Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Delviana Berti, NIM 5240120006. Saya dari jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulator untuk mengoperasikan hardware. Baik, langkah yang pertama yaitu pemasangan power supply. Power supply adalah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber seperti listrik PLN menjadi arus dan tegangan yang sesuai untuk digunakan oleh komponen-komponen dalam komputer, seperti motherboard, hard disk, dan kipas. Power supply biasanya berbentuk kotak dan terletak di bagian belakang casing komputer. Komponen ini penting karena tanpa power supply tidak akan bisa menyala ataupun berfungsi. Baik, yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara semua komponen perangkat keras seperti CPU, power supply, hard disk atau SSD, kartu gratis atau VGA, dan perangkat input atau output lainnya. CPU juga biasa disebut sebagai otak dari komputer, di mana fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer berjalan. Yang kedua yaitu adalah RAM, di mana RAM yaitu memori utama dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi lainnya. Yang berikut adalah hard disk dan SSD, di mana media penyimpanan utama data secara permanen bahkan saat komputer dimainkan. Fungsinya yaitu menyimpan sistem operasi seperti Windows, menyimpan program atau aplikasi yang diinstal, menyimpan file data pengguna seperti dokumen, musik, video, dan lain-lain. Dan yang berikut itu kartu gratis atau VGA, yaitu perangkat keras komputer yang bertugas untuk mengolah dan menampilkan gambar, video, dan animasi ke layar monitor. Fungsinya yaitu menampilkan output visual, mengubah data digital menjadi gambar atau tampilan monitor, membantu kerja CPU, dan mendukung desain dan editing. Dan yang terakhir dari motherboard yaitu perangkat input atau output. Baik, yang berikut yaitu pemasangan adaptor cards atau kartu adaptor, yaitu komponen perangkat keras berbentuk kartu sirkuit yang dipasang pada slot ekspansi di motherboard untuk menambahkan atau meningkatkan fungsi tertentu pada komputer. Fungsi utamanya adalah memberikan fitur tambahan yang tidak disediakan oleh motherboard. Yang berikut meningkatkan kemampuan komputer dalam bidang tertentu seperti grafis, suara, jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemasangan internal drive, di mana yaitu perangkat penyimpanan yang dipasang di dalam casing komputer atau laptop dan digunakan untuk menyimpan data seperti sistem operasi serta aplikasi. Fungsinya yaitu di mana yang pertama menyimpan sistem operasi, yang kedua menyimpan aplikasi dan program yang diinstal, yang ketiga menyimpan file pribadi, dan yang keempat mendukung proses buffing. Yang berikut drive internal base, yaitu ruang atau slot di dalam casing komputer yang digunakan untuk memasang drive atau HDD, solid state drive atau SSD, atau optical drive seperti DVD dan ROM. Fungsinya yaitu di mana menempatkan perangkat dan memudahkan instalasi
dan penggantian HDD, SSD, atau optical drive. Baik, yang berikut yaitu internal cables. Internal cables adalah kabel-kabel di dalam casing komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen utama seperti motherboard, hard disk, dan power supply. Kabel ini penting untuk menyalurkan daya dan data agar semua komponen bisa berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu yang pertama kabel ATX untuk daya motherboard, yang kedua kabel CPU power yaitu untuk hard disk atau SSD, yang ketiga kabel front panel yaitu untuk tombol power, reset, dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu kabel fan yaitu untuk kipas pendingin. Baik, yang berikut yaitu internal cables. Internal cables adalah kabel-kabel di dalam casing komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen utama seperti motherboard, hard disk, dan power supply. Kabel ini penting untuk menyalurkan daya dan data agar semua komponen bisa berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu yang pertama kabel ATX untuk daya motherboard, yang kedua kabel CPU power yaitu untuk hard disk atau SSD, dan yang terakhir yaitu external cables, di mana kabel-kabel yang digunakan di luar casing komputer untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal lainnya. Kabel ini berfungsi sebagai media transmisi data atau daya listrik antara komputer dan perangkat luar. Fungsi utama dari eksternal kabel yaitu yang pertama menghubungkan perangkat input atau output, yang kedua mentransfer data, dan yang terakhir yaitu mengalirkan daya listrik ke perangkat eksternal jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu external cables, di mana kabel-kabel yang digunakan di luar casing komputer untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal lainnya. Kabel ini berfungsi sebagai media transmisi data atau daya listrik antara komputer dan perangkat luar. Fungsi utama dari eksternal kabel yaitu yang pertama menghubungkan perangkat input atau output, yang kedua mentransfer data, dan yang terakhir yaitu mengalirkan daya listrik ke perangkat eksternal jika diperlukan.